Perkenalkan, nama saya Yuni Francisca. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan saya berupa pentingnya penentuan dari asam borat. Saya sebagai penulis, kemudian dibimbing oleh Bapak Dr. I Gusti Made Sanjaya, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah literasi digital di Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia, Prodi Kimia 2020. Kemudian yang pertama yaitu ada abstrak. Asam borat merupakan monobasa dari asam lewis boron lemah yang memiliki fungsi dalam kehidupan sehari-hari seperti insektisida, antiseptik, dan lainnya. Asam borat memiliki rumus kimia H3PO3. Kemudian asam borat ini dapat berbahaya bagi kesehatan, yaitu memiliki dampak pada jangka panjang maupun jangka pendeknya. Kemudian, cara memastikan dari asam borat yaitu dengan cara titrasi alkalimetri. Bentuk molekul dari asam borat dapat diketahui dengan aplikasi ChemBioOfficer 2010. Yang pertama yaitu pendahuluan. Telah disebutkan sebelumnya terdapat bahaya dari asam borat. Asam borat sangat berbahaya bagi kesehatan. Efek yang ditimbulkan yang pertama yaitu jika terhirup. Efek jangka pendeknya yaitu dapat menyebabkan iritasi pada membran mukosa. Kemudian jangka panjangnya dapat menyebabkan atrofi dan subatrofi mukosa membran pernafasan. Kemudian yang kedua, jika tertelan, jangka pendeknya dapat menyebabkan mual, luka pada epigastrik, gastroenteritis hemoragik disertai dengan muntah darah dan diare. Kemudian jangka panjangnya menyebabkan iritasi pada lambung dan usus dengan adanya gangguan pencernaan, mual muntah, nafsu makan hilang, ruam kulit, dan eritema, serta yang lainnya. Kemudian jika kontak dengan mata, jangka pendeknya dapat menyebabkan iritasi pada mata. Jangka panjangnya dapat menyebabkan radang, serabut, ikat mata, dan halu. Keempat, jika kontak dengan kulit, jangka pendeknya dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Kemudian jangka panjang menyebabkan dermatitis. Yang kedua yaitu berita hoaks. Terdapat sebuah berita hoaks tentang asam boraks yaitu yang dibahas oleh web resmi detik.com dan sumberprof.go.id. Berita tersebut berisi tentang cara mendeteksi bakso yang mengandung boraks dengan tusuk gigi. Kenapa berita tersebut disebut hoaks? Karena jika dianalisis, berita tersebut merupakan pesan berantai yang beredar melalui WA dan SMS, bukan melalui web resmi dan terpercaya. Kemudian tempat dan tanggal kejadian tidak disebutkan secara rinci. Judul dari berita juga cenderung provokatif, yaitu judulnya penting untuk penggemar bakso. Itu judul yang cenderung provokatif. Selain itu, isi juga banyak mengandung opini. Kalimat juga cenderung menyudutkan pihak pemerintah, serta tidak terdapat foto ilustrasi yang menggambarkan dari berita. Tata kalimat dan ejaan penulisan juga tidak sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan penggunaan huruf kapital dan huruf kecil tidak jelas fungsinya. Kemudian dari yang ketiga, pemastian asam borat. Asam borat merupakan asam lemah berbentuk serbuk putih yang larut dalam air dan kristal tak berwarna. Cara memastikannya dapat dilakukan dengan titrasi alkalimetri dengan bantuan indikator untuk menghindari kesalahan mililiter larutan baku yang digunakan pada titrasi. Kemudian material dan metode. Yang pertama itu bahannya.
Digunakan 10 ml sampel asam borat 0,1 molar dengan nilai Ka 7,3 dikali 10 pangkat min 10. Yang kedua yaitu 0,05 molar NaOH. Yang ketiga yaitu indikator phenolphthalein atau PP. Yang kedua yaitu terdapat metode. Asam borat secara makroskopik terlihat seperti serbuk putih. Untuk pengajian mikroskopik seperti bentuk molekul, maka dapat dilakukan dengan aplikasi ChemBio-Office 2010 dengan subaplikasi yaitu ChemDraw Ultra 12.0 untuk bentuk 2 dimensi dan ChemDraw 3D Pro 12.0 untuk bentuk molekul 3 dimensi. Menggunakan aplikasi yang pertama dapat dilakukan dengan menganalisis molekul H3PO3 secara 2 dimensi dengan menggunakan ChemDraw Ultra 12.0, kemudian menganalisis molekul secara 3 dimensi dengan menggunakan Chem 3D Pro 12.0 dan dapat dilihat pergerakan dan vibrasi yang terjadi pada molekul. Kemudian untuk memastikan pH dari asam borat ketika titrasi dapat dilakukan dengan metode titrasi alkalimetri, yaitu titrasi yang menggunakan larutan baku basa yang telah diketahui konsentrasinya. Indikator yang digunakan adalah indikator phenolphthalein. Menitrasi 10 ml asam borat 0,1 molar dengan NaOH 0,05 molar serta nilai Ka-nya 7,3 dikali 10 pangkat min 10. Yang pertama dapat dilakukan dengan menghitung persamaan reaksi antara H3PO3 dan NaOH. Dari persamaan reaksi tersebut dapat dilakukan titrasi untuk menentukan pH dari titik ekivalen titrasi dengan menggunakan volume NaOH yang berbeda-beda dengan selisih 2 ml setiap penambahan ke H3PO3. Yang ketiga yaitu pembahasan. Pertama, visualisasi 3 dimensi asam borat. Di sini terdapat bentuk 3 dimensi dari asam borat. Kita lihat di sini terdapat atom berwarna kuning. Ini merupakan atom boron. Kemudian berwarna merah ini merupakan atom oksigen dengan jumlah 3 dan berwarna putih di sini merupakan atom hidrogen dengan jumlah 3. Panjang ikatan antara boron dengan oksigen yaitu 1,640 Armstrong dan panjang ikatan antara O dan H di sini memiliki panjang 0,942 Armstrong dan ikatan antara atomnya adalah ikatan tunggal. Kemudian yang kedua terdapat data dan grafik. Kita lihat di sini terdapat konsentrasi dari H3PO3 yaitu tetap 0,1, volume juga tetap, milimol yang dihasilkan yaitu 1 tetap. Kemudian konsentrasi dari NaOH yang digunakan tetap 0,05 molar. Kemudian volume NaOH itu selisih 2 dengan dimulai dari nilai 0, 2 dan seterusnya. Kemudian milimol NaOH itu seperti ini. Sisanya dari sini sampai sini merupakan sisa dari asam lemah. Di sini tidak ada sisa karena telah terjadi titrasi. Kemudian di sini merupakan sisa basa kuat. Milimol garam yang dihasilkan seperti ini. Kemudian volume akhirnya. Kemudian nilai H+ dan OH-. Yang pertama ini merupakan nilai H+ dari asam lemah. Yang kedua sampai dengan sini merupakan nilai H+ dari asam. Kemudian di sini bagian ini merupakan nilai dari OH- basanya atau hidrolisis basa. Dan dari sini sampai ke bawah merupakan OH- basa kuat. Yang pertama ini merupakan pH dari asam lemah. Dari sini sampai dengan sini merupakan pH dari penyangga asam atau buffer asam. Kemudian dari sini di sini merupakan pH dari hidrolisis atau pH titik
akhir literasi bernilai 10,61679358 dari sini sampai ke bawah merupakan pH dari basa kuat. Grafiknya seperti ini dapat dilihat. Sini sampai sini merupakan terjadi perubahan warna nanti antara pH di sini dan di sini, dan di sini. Ini merupakan titik ekivalen atau titik akhir literasi dengan nilai 10,61679358 atau pH dari hidrolisis basa. Kemudian visualisasi reaksinya seperti ini, 2NaOH ditambah 4H3PO3 hasilnya adalah 1Na2B4O7 ditambah dengan 7H2O. Kesimpulannya dapat dilihat bahwa bentuk molekul H3PO3 adalah segitiga datar. pH akhir literasi yaitu 10,61679358 dengan mol tebat habis atau tidak ada sisa dari asam maupun basa, yaitu pada penambahan NaOH dengan volume 10 ml. Titik ekivalen dari literasi yaitu 10,61679358. Reaksinya yaitu seperti ini. Kemudian pembuatan laporan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital. Terima kasih atas rahmat dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah sehingga saya dapat mengerjakan laporan ini dengan lancar, serta terima kasih kepada orang tua saya yang telah mendukung saya, dan terima kasih kepada Bapak Igusti Made Sanjaya sebagai dosen pengampu mata kuliah literasi digital yang telah memberikan masukan-masukan materi kepada saya dan teman-teman. Tentu saja dalam laporan ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran diperlukan supaya saya dapat membuat laporan yang dapat lebih baik lagi. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.